Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 kelas 10 keperawatan C. Pada kali ini kami akan membuat video tentang sosiodrama Kerajaan Sriwijaya, pelajaran sejarah. Kali ini kami membuat video tentang Sriwijaya, suara yang hampir terpecah. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Yustianisi sebagai narator. Perkenalkan nama saya Melanie Habuka, berperan sebagai Raja Sriwijaya. Perkenalkan nama saya Delvita Purnamasari, berperan sebagai Mahapati. Perkenalkan nama saya Cika, berperan sebagai pedagang luar. Perkenalkan nama saya Sapa, berperan sebagai pedagang kaya. Perkenalkan nama saya Sri Yulianti, berperan sebagai rakyat miskin. Perkenalkan nama saya Nasa Salsabila sebagai pendeta Buddha. Perkenalkan nama saya Saskia, berperan sebagai Dewi Tua. Selamat menyaksikan! Sriwijaya juga dikenal sebagai negeri yang ramai dan berkembang. Banyak orang datang untuk mencari penghidupan. Pasar-pasar dipenuhi suara tawar-menawar dan roda kehidupan terus berputar tanpa henti. Namun, di balik kemakmuran itu semua, tidak semua hati merasa tenang. Di antara keramaian dan kesibukan, ada suara-suara kecil yang mulai terabaikan. Ada keluhan yang tidak didengar, ada keresahan yang dipendam dalam diam. Perbedaan kepentingan mulai terasa, harga kebutuhan meningkat, usaha harus bertahan, dan kehidupan menjadi semakin berat bagi sebagian rakyat. Ketika rasa tidak adil mulai tumbuh dan kesalahpahaman mulai menyebar, persatuan yang selama ini dijaga hampir saja goyah. Inilah kisah tentang suara yang hampir terpecah, kisah tentang kemarahan, tentang kebijaksanaan, dan tentang pilihan untuk tetap bersatu. Pada abad ke-7, Sriwijaya dikenal sebagai kerajaan yang besar dan makmur. Pasar ramai-ramai, perdagangan mulai berkembang, dan juga banyak orang yang ingin berubah menjadi lebih baik. Namun, di balik kemakmuran itu, ada beberapa masyarakat kecil yang merasa tertinggal dan tidak pernah didengar. Aku selalu melihat desa ini tumbuh menjadi sederhana, tapi akhir-akhir ini senyum warga mulai berkurang. Mereka lebih sering mengeluh daripada bersyukur. Kemakmuran tanpa keseimbangan akan melahirkan ketidakpuasan yang dibiarkan bisa menjadi kemarahan. Shri Medan Mukting Bhumi Mataram Panchadarya Gumilang Ring Swarga. Setiap hari aku bekerja keras, aku bangun sebelum matahari terbit, pulang sebelum matahari tenggelam, tapi hidupku tidak berubah. Harga kebutuhan semakin mahal, sementara penghasilanku tetap sama. Kami tidak menaikkan harga tanpa alasan. Biaya produksi naik, biaya distribusi naik. Jika kami tidak menyesuaikan harga, usaha kami bisa merugikan. Tapi apakah kalian memikirkan bagaimana rasanya tidak bisa membeli makanan untuk keluarga sendiri? Kami datang dari jauh untuk berdagang secara jujur. Kami tidak akan menjadi penyebab kesulitan bagi masyarakat. Perbedaan kepentingan memang ada, tapi jangan sampai berubah menjadi permusuhan. Orang yang merasa tertekan akan mudah tersulun, dan orang yang disalahkan juga membela diri. Keduanya perlu saling memahami. Ada barang yang disimpan agar harga tetap tinggi, apakah itu benar? Itu tuduhan tidak adil, kami hanya menyimpan stok agar tidak kehabisan. Namun saat kami datang membeli, barang selalu terbatas. Kami tidak ingin merugikan siapapun, kami ingin berjualan dengan lancar.
Tapi mengapa kami yang selalu kesulitan? Karena keadaan tidak selalu bisa dikendalikan. Cukup, cukup, cukup. Jangan sering menyalahkan tanpa bukti yang jelas. Kebenaran tidak akan terlihat jika ditutupi oleh amarah. Jadi tenangkan diri kalian sebelum lebih jauh. Ada apa ini? Mana Paduka Raja? Kita butuh keadilan. Tenangkan diri kalian, saya akan memanggil kepada Paduka Raja. Ini semakin luas. Tidak, pedagang merasa disalahkan. Sriwijaya sudah mulai lemah karena perpecahan di dalam. Apa ini? Kita butuh keadilan. Aku ingin mendengar jelas. Tidak akan ada yang dihukum karena berbicara jujur. Kami merasa suara kami tidak pernah didengar. Kami takut masa depan keluarga kami semakin sulit. Kami tidak berniat untuk menyusahkan rakyat. Kami mencoba menjaga usaha tetap berjalan. Jika kami dicurigai, kami merasa tidak dihargai sebagai masyarakat. Kerajaan bertugas menjaga keseimbangan antara kepentingan rakyat dan pedagang. Timbangan hanya tercapai jika semua pihak bersedia untuk mengalah sedikit demi kebaikan bersama. Kami sudah terlalu sering mengalah. Kapan kalian yang mengerti keadaan kami? Kami juga memiliki tanggung jawab terhadap pekerja kami. Kami juga memiliki tanggung jawab terhadap keluarga kami. Jangan jadikan Kami tidak ingin musuh, kami ingin keadilan. Kita butuh keadilan. Kita butuh keadilan. Kita butuh keadilan. Kita butuh keadilan. Terus seperti ini bukan dari pedagang yang hancur, tapi juga persaudaraan. Setiap kata yang diucap dengan amarah akan meninggalkan luka. Lalu apakah kalian ingin luka ini terus membekas? Mulai hari ini, kerajaan akan mengawasi harga kebutuhan pokok. Tidak boleh ada yang memanfaatkan untuk keuntungan berlebihan. Jika ada yang melanggar, akan diberi sanksi tegas. Demi kebaikan bersama, kami akan mengikuti aturan itu. Kami ingin berdagang dengan damai dan saling menghormati. Kami hanya ingin hidup dengan layak tanpa ada keributan setiap hari. Saatnya membangun kembali kepercayaan yang hampir runtuh. Aku menyadari keamarahanku hampir membuat semuanya semakin buruk. Aku juga menyadari bahwa keuntungan bukan satu-satunya tujuan hidup. Kami akan berusaha lebih terbuka dan jujur saat berjualan. Lebih peka terhadap suara rakyat. Seorang pemimpin harus mendengar sebelum menilai. Kebijaksanaan tumbuh dari kesediaan untuk belajar dari kesalahan. Maaf jika kata-kataku melukai. Aku juga minta maaf jika selama ini aku telah Kami ingin menjadi bagian dari masyarakat ini dengan damai. Persaudaraan lebih berharga daripada keuntungan. Kerajaan akan menjaga keadilan untuk semua. Sriwijaya akan tetap kuat jika rakyatnya bersatu. Satuan adalah harta yang paling berharga.
konflik itu hampir memecahkan kerajaan Sriwijaya. Namun oleh kebijaksanaan, keadilan, dan keinginan untuk menyelamatkan semuanya. Bukan tentang siapa yang paling kuat, tetapi siapa yang mau menjaga kebersamaan. Selama kita saling menghormati dan menjaga keadilan, Sriwijaya akan tetap jaya. Bersatu kita kuat, Sriwijaya jaya, jaya, jaya. That you'll ever do. Two can be as bad as one. It's the loneliest number since the number one. One is the loneliest number that you'll ever do. What the fuck? Lapar. Aku cantik ya. Perasaan aku cantik sih, aku cantik sebenarnya. Thank you guys. Sehat-sehat kalian dan jaga diri kalian. Dan ingat guys, kalian sudah melalui banyak rasa sakit. Kalian kuat, kalian bisa lalui lebih banyak rasa sakit itu. Karena sekali lagi guys, gue bilang ke kalian guys, Tuhan gak akan memberikan cobaan yang tidak disanggupi oleh hambanya guys. Semua yang kalian lalui itu guys sudah sejalan Tuhan. Dan Tuhan tahu kalian bisa melalui itu ya. Kalian kuat guys, thank you. Brando Winda, signing out. खत्म बाय बाय टाटा गुड बाय